laporan fingerprint analysis tipe parents ya. Jadi untuk parents ini memang hanya satu jenis nih, tidak seperti kids dan teens yang ada tipe light atau school, parents ini hanya satu jenis ya. Nanti kita akan membahas dari multiple intelligences-nya, tapi fungsinya berbeda. Biasanya ketika menjelaskan tentang report FPA parents, itu saya disclaimer dulu di awal ya, bahwa untuk laporan ini kita berbicara tentang potensi genetik ya, Bapak Ibu ya. Ini tentang bakat bawaan lahir nih, jadi boleh diingat lagi dulu. Kira-kira waktu kecil seperti ini enggak gitu ya. Nah, apa nih fungsinya untuk masa kini gitu ya. Mungkin ada yang bakatnya belum terasah gitu ya, hingga saat ini belum teroptimalkan gitu. Ternyata ketika diasah sedikit, oh cukup menonjol gitu ya, cukup baik nih Bapak Ibu dalam bidang ini seperti itu. Nah, itu bisa disalurkan untuk tiga peran tersebut ya. Tiga peran ini yaitu adalah waktu untuk diri sendiri, ya, waktu untuk berkarya, waktu untuk berperan dalam keluarga. Karena kan ini FPA parents ya, jadi biasanya ya minimal untuk orang dewasa dan juga untuk yang dewasa muda ya, yang baru menikah misalnya ataupun yang sudah memiliki anak. Nah, di sini masing-masing kita kasih juga ciri-cirinya, terus ada saran kegiatan ya, kurang lebih mirip-mirip ya dengan yang kids dan teens, tapi ya versi untuk dewasa nih, gitu. Jadi, apa sih ternyata yang klien ini bisa lakukan gitu ya. Selama ini mungkin dia mengatasi masalahnya lupa journaling gitu ya. Padahal dia punya kemampuan untuk refleksi diri loh gitu. Jadi ini adalah EPA Parents ini untuk memberikan insight baru ya, tips tambahan untuk si klien parents ini gitu. Untuk diri sendiri, untuk berkarya ya, berkarya mungkin intrapersonal gitu ya. Mungkin bukan yang eh, ahli sekali gitu ya, ataupun ya memang kalau bakatnya ternyata tinggi, bisa juga selama ini ternyata sudah ahli gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa dikembangkan lagi jadi kegiatan produktif, misalnya membuat karya gitu ya, career coach atau life coach. Ada juga ya yang misalkan saat dewasa nih baru memulai nih menjadi career coach atau life coach berdasarkan pengalamannya. Oh ternyata bisa gitu ya dikembangkan seperti ini lagi ya setelah mungkin cukup gitu ya berkarir di bidangnya ingin mencoba hal-hal baru nih bisa juga gitu. Praktisi healing misalnya content creator ya banyak juga ya yang akhirnya sambil membuat konten dengan niche misalnya yang berhubungan dengan emotional well-being atau parenting dan semacamnya ya tentang karakter gitu. Dan untuk waktu untuk berperan dalam keluarga. Nah, mungkin kadang-kadang parents tanpa sadar gitu ya bersama dengan suami atau istrinya ya sudah membagi peran secara otomatis gitu ya. Kadang-kadang nggak eh, belum mempertimbangkan bahwa ternyata suami atau istri ini punya bakat loh ya untuk berperan dalam hal ini, misalnya untuk interpersonal. Ini contohnya adalah penyeimbang dalam pengambilan keputusan ya karena ya memang jagonya untuk refleksi diri gitu ya, memahami emosional diri gitu ya, memahami juga biasanya emosional em, orang lain juga biasanya ya. Dan penata nilai dan arah keluarga lebih ada motivasi biasanya ya, bisa set the goals untuk keluarga. Terus role model ya, role model orang yang bisa mindful nih gitu ya. Jadi kalau em, anaknya tantrum gitu ya, oh mamah nih tetap tenang gitu ya, itu bisa juga. Kemudian interpersonal, interpersonal ini ya tadi kepekaan terhadap orang lain. Jadi kalau peka terhadap orang lain, misalnya apa nih yang bisa dilakukan ya untuk diri sendiri, berkarya dan berperan dalam keluarga. Ya, contohnya diri sendiri mungkin kurang lebih mirip ya, berkegiatan bersama-sama dengan orang lain. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Kami berikan contoh-contoh yang memang bervariasi ya, supaya
lebih relate sama klien gitu ya, entah itu kegiatan sosial, ada juga bareng rekan kantor gitu ya, dengan teman dekat ngajak anak playdate misalnya, ya bervariasi. Jadi supaya menyentuh berbagai ranah kehidupannya si klien juga. Waktu untuk berkarya ini adalah kegiatan produktif yang bisa dilakukan, misalnya jadi MC, jadi trainer, motivator, ya, aktivis, politisi, misalnya ya, IO, community organizer, ya mungkin jadi apa ya, ketua komunitas ini ya, komunitas lingkungannya gitu ya, itu juga bisa. Waktu untuk berperan dalam keluarga, ya jadi semangat ya untuk anak misalnya koordinator aktivitas keluarga ya macam IO gitu ya di rumah ya setiap ada kegiatan ya mungkin bapak atau ibu yang mengatur jembatan sosial ya bisa mengajak anak untuk playdate misalnya ya dan segala macamnya. Yang berikutnya logika. Logika ini ya berhubungan tadi ya dengan berpikir rasional, terus menganalisis pola ya sebab akibat. Jadi kegiatannya ya ada loh ya tipe-tipe orang yang memang suka nih bikin planning ya, suka juga belajar hal-hal baru investasi misalnya ya, ikut forum diskusi online buat mind map misalnya ya. Jadi apa menyelesaikan masalah itu dengan bagan-bagan tertentu. Nah, itu juga memang ada ya yang memang bakat di situ dan kebetulan suka juga. Waktu untuk berkarya, untuk menyusun jadwal dan sistem acara, misalnya pengelola anggaran, ya berhubungan dengan uang gitu ya, pemandu diskusi, moderator diskusi misalnya, pembuat panduan praktis, trainer untuk problem solving skill. Ya, terus juga ada waktu untuk berperan dalam keluarganya, pembuat keputusan, ya mungkin tipe-tipe suami atau istri yang bisa mengelola finance gitu ya dengan baik nih gitu. Oke, yang ngatur anggaran keluarga nih boleh diserahkan gitu ya ke klien ini misalnya. Quality checker, ya mungkin karena pemikirannya lebih sistematis, logis, ya biasanya untuk apa lebih bisa memastikan standar-standar yang ada ya. Untuk spasial di sini lebih ke memahami, membayangkan apa objek-objek visual ya, objek-objek suatu objek dalam pikiran kita. Nah, waktu untuk diri sendirinya adalah misalnya desain ulang layout ruangan gitu ya. Bikin apa sih di rumah tuh kalau ada tembok kosong kita bikin mini gallery wall gitu ya, pajangan-pajangan foto keluarga dengan konsep-konsep tertentu gitu ya. Menggambar atau doodling, membuat mini scrapbook. Waktu untuk berkaryanya bisa dengan di bidang fotografi ya. Ada juga mungkin di bidang sosial media ya. Sekarang banyak ya pekerjaan-pekerjaan online yang seperti apa konten creator dan juga social media spesialis. Nah, ini bisa juga diterapkan bagi yang bakatnya di spasial nih. Nah, scrapbook juga ada ya. Satu scrapbook aja lumayan ya, gitu ya harganya ya. Nah, ini mungkin bisa dijual juga di platform online misalnya. Waktu untuk berperan dalam keluarga, memory keeper. Ya, karena memang menghargai gitu ya dunia seni, dunia fotografi, videografi, ya mungkin punya apa kenangan-kenangan dari keluarga ini di susun dengan sedemikian rupa ya. Interior stylist keluarga misalnya role model dalam hal kreativitas. Oke, gerak tubuh. Gerak tubuh ini ya bisa melakukan hal-hal ini ya untuk me, apa namanya me time gitu ya, untuk me time diri sendiri. Misalnya olahraga, mindful walk, stretching, dance break ya. Eh, untuk ya pastinya berolahraga ya, menyusun ulang lemari bahkan ya, yang penting tubuhnya bergerak gitu kan. Untuk waktu untuk berkarya bisa jadi personal trainer gitu ya. Saya tahu juga nih beberapa mungkin ibu-ibu ya yang sudah berkeluarga tiba-tiba jadi instruktur yoga, instruktur aerial gitu ya. Nah, itu juga bisa dikembangkan nih ternyata gitu ya. Nah, kemudian ada di kegiatan teater, membangun home gym misalnya,
jadi atlet pemula, relawan aktivitas sosial. Yang penting bergerak gitu ya, nggak harus olahraga terus nih, tapi terjun ke lapangan gitu ya untuk melakukan kegiatan yang praktis. Berperan dalam keluarga ini lebih ke coach, bisa jadi coach anak gitu ya, atau tukang yang ngajak-ngajakin olahraga untuk sekeluarga gitu ya. Role model healthy lifestyle ya, weekend adventure organizer gitu. Untuk gerak artistik ini selain kegiatan seni seperti crochet, clay art, DIY gitu ya, memasak, bisa juga merapikan laci kecil nih sebagai bentuk micro decluttering gitu ya. Siapa nih yang suka organize apa laci-laci kecil gitu ya, dipasangin sekat-sekat misalnya supaya lebih organize. Nah, itu ternyata juga bagian dari keterampilan tangan gerak artistik ya. Nah, kegiatan produktif yang bisa dilakukan membuat berbagai lukisan atau patung. Ataupun selain seni ya bisa juga hal-hal yang lainnya ya seperti tadi ya, menciptakan produk kreatif, makeup artis bahkan ya. Untuk peran dalam keluarga ya bisa mempercantik rumah ya dengan dekorasi kecil, menciptakan makanan yang cantik misalnya ya, eh, membantu anak misalnya dalam mengerjakan tugas-tugas DIY, project-projectnya gitu ya, bagian yang mempercantik nih gitu, atau memberikan inspirasi juga. Oke, nah ada bahasa dan musikal, ada bahasa di sini ya lebih ke membaca, mendengarkan, belajar bahasa asing ya, dalam hal bermain, menulis, ya kegiatan produktifnya dari kegiatan-kegiatan tersebut bisa dijadikan profesi kecil gitu ya, profesi sampingan nih Bapak Ibu gitu. Terus pendongeng juga bagi anak ya, motivator ya mungkin sekalinya dia berbicara orang jadi termotivasi gitu ya dengan kata-katanya yang luas misalnya, komunikator yang efektif. Musikal ini bisa dengan berhubungan pasti dengan lagu, musik ya, nonton konser misalnya ya, mendengarkan musik, bisa menciptakan lagu, ngajarin les musik buat anak ya, ataupun em, membuat lagu misalnya ya, lagu-lagu kecil yang kadang-kadang untuk lullaby-nya anak gitu ya, itu bisa juga. Waktu untuk berperan dalam keluarga, penghidup suasana, inspirator kreativitas anak, penyelaras emosi keluarga. Dengan musik pastinya ya. Nah, ini yang terakhir bagian MI, naturalis artistik. Waktu untuk diri sendirinya, mengunjungi museum ya, kurang lebih sama dengan kids dan teens tadi, merangkai bunga ya, mengoleksi postcard, print art, ilustrasi gitu ya. Kemudian waktu untuk berkarya. Nah, ini bisa jadi kurator konten seni, kolektor benda seni atau antik, merancang pameran seni gitu ya, entah mungkin untuk kegiatan di sekolah gitu ya, bersama dengan parents yang lainnya. Nah, itu bisa juga. Mungkin kita lihat ya skalanya mungkin nggak harus besar, tapi mulai dari hal-hal yang kecil gitu ya. Jadi orang tua juga ketika dapat konseling FA Parents tuh dapat value tambahan gitu ya. Oh, saya untuk mengisi waktu luang misalnya, untuk mengisi masa kedepannya gitu ya, masa pensiun misalnya, oh saya bisa melakukan ini nih gitu ya, kalau udah lebih banyak waktu gitu. Terus berperan dalam keluarganya bisa pencipta suasana indah, pembina keindahan dan keteraturan, pembangun rasa cinta terhadap seni dan budaya. Naturalis science di sini bisa berkebun ya, ada juga parents yang ternyata satu keluarga suka bikin terarium gitu. Ya, terarium itu ya memang harus terampil juga ya tangannya ya, tapi memang suka gitu menggabungkan benda-benda alam ya yang menjadi hal yang indah juga ya. Naturalis artistiknya juga pasti ada. Duduk di teras misalnya ya, sambil menikmati teh atau kopi, merawat dan bermain dengan hewan peliharaan, aktivitas luar ruangan seperti kalau liburan nih carinya yang hiking, camping, diving gitu ya. Terus waktu untuk berkarya, kegiatan produktif yang dapat dilakukan, misalnya jadi tour guide, ya, content creator di bidang wisata alam. Ya, ini adalah contoh-contoh kegiatannya aja ya. Terus waktu untuk berperan dalam keluarga, ya bisa merancang kegiatan luar ruangan gitu ya. Kalau misalnya ajak
keluarga untuk coba hal-hal baru yang lebih menantang, misalnya camping, ya hiking, bersepeda, maraton misalnya ya. Ya berhubungan dengan luar ruangan gitu ya. Untuk kita ajarin anak juga untuk peduli terhadap lingkungan, misalnya memilah sampah ya ataupun recycle seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya ke parenting styles. Nah, ini juga yang berbeda ya dari laporan kids dan teens. Nah, ini rekomendasinya juga eh, dari empat jari utama ya, jempol dan juga telunjuk seperti itu. Nah, ini memang kurang lebih mirip dengan school recommendation dan apa campus lifestyle, kampus or faculty lifestyle tadi ya. Yang pertama fantastic parents. Ini tipe-tipe orang tua yang fun ya, yang sentimental nih. Jadi ya pola asuhnya biasanya dia lebih deket ya sama anaknya ya. Anaknya juga biasanya lebih mudah untuk cerita ke anak ke orang tua ini gitu kan. Lebih dekat secara emosional. Bisa cerita apa aja deh ke orang tua yang tipenya fantastic parents ini. Karena ya santai aja gitu ya bawaannya ya, bisa mengerti kondisi anaknya juga gitu. Terus balancing strategi ya kalau memang walaupun suasana santai bisa bercanda gitu ya, tapi tetap ya jadi parents itu kan perlu juga yang namanya memberikan apa aturan, jadwal juga gitu ya supaya anak eh, bisa mengembangkan karakternya dengan lebih baik lagi. Jadi kami berikan balancing strategi juga di sini. Misalnya ya contoh-contohnya seperti ini ya. Berikan reward, ada teladan gitu ya, ada target kecil, konsekuensi, jadwal harian seperti itu ya. Terus kalau untuk yang berikutnya Tiger Dad and Mom ya, ini dari tipe yang arch atau normatif. Ya, jadi di sini pola asuh yang memang cukup saklek sama aturan ya, cukup mengajarkan eh, tanggung jawab gitu supaya anak tuh disiplin dan patuh ya. Keluarga yang terbentuk biasanya ya lebih rapi, terarah ya, bisa kontrol diri nih gitu, tahu batasan ya. Tapi ya perlu balancing juga nih ya supaya kalau terlalu ngikutin aturan banget memang bagus ya, tapi mungkin ada kalanya di mana dia harus fleksibel ya. Jadi mungkin kita sebagai orang tua perlu juga menyisipkan momen yang spontan ya, yang membuat dia juga belajar fleksibel, membuat pilihan juga ya, walaupun untuk anak pilihannya lebih terbatas ya gitu ya, sesuai dengan kapasitas orang tuanya juga. Kurangi instruksi supaya anak itu bisa mikir sendiri nih kalau dia ambil keputusan, ya dia harus tahu juga ya apa sih alasannya apa, terus akibatnya apa. Gitu. Mengasah juga ya dia bisa berpikir mandiri, memastikan setiap aturan disertai alasan yang mudah dipahami anak. Beri ruang aman bagi anak untuk mengekspresikan emosi tanpa takut disalahkan. Ya kadang-kadang kalau yang Tiger Dad and Mom ini ya kalau salah ya udah ya, mungkin orang tuanya juga tipe yang saklek banget, salah ya salah gitu ya, benar ya benar ya, memang gitu kadang-kadang ya, kadang-kadang ya perlu juga lebih belajar juga, parentsnya saling belajar juga, oh anaknya juga memang tipe karakternya kayak gini nih. Nah itu kalau ada yang ambil bundling parents dan kids atau teens biasanya lebih kelihatan ya mungkin dinamika keluarganya. Nah, itu kita bisa kasih masukan juga untuk parents. Terus trophy hunters ini adalah pola asuhnya itu lebih ke yang tadi ya, lebih ke achievement, tipe yang rasional atau yang pola wall ya. Pola asuhnya fokus pada target, prestasi, hasil, pokoknya anak tuh eh, apa di apa ya dikasih target-target terus ya supaya dia juga lebih termotivasi gitu. Nah, memang anak yang tumbuh menjadi individu yang cenderung ambisius ya, gigih, memiliki standar yang tinggi nih gitu. Oh, ini saya udah terbiasa nih ya dengan standar-standar tersebut ya yang dari orang tua gitu. Balancing strateginya ya selain target, ya perlu juga kita apresiasi ya apa yang sudah diraih walaupun belum mencapai target nih. Nah, itu kita ajari anak juga bahwa nggak selalu mengerjakan sesuatu itu harus ada imbalannya, nggak selalu harus ada targetnya, tapi bisa juga kamu enjoy memang karena suka ya. Dan hindari membandingkan anak dengan orang lain.
Ya, fokus pada perkembangan anaknya sendiri. Walaupun kadang-kadang orang tua kadang mau lihat milestone-nya juga ya, tumbuh kembangnya gitu. Kadang-kadang ya ini udah mencapai belum ya gitu ya. Ya, tapi sebenarnya sebaiknya kita fokus pada perkembangan dirinya aja. Jadi kita berikan target yang memang sedikit lebih tinggi daripada apa yang sudah dia capai sebelumnya. Gitu. Berikan kebebasan anak memilih bidang yang membuatnya bersemangat, rayakan pencapaian kecil sehari-hari. Gitu. Kemudian explorer ini tipe yang ini ya, riset tadi ya. Tipe pola double loop, rational emotional. Jadi tipe yang suka riset, banyak tanya, berpikir kritis, aktif cari tahu, ya, sering diskusi biasanya ya. Berpikirnya tuh mendalam banget ya. Jadi orangnya memang banyak pertimbangan. Ya, cenderung memang ya anak juga diajak diskusi terus gitu ya. Nah, memang diskusi itu memang sangat baik gitu ya, nggak negatif, tapi ada hal-hal yang perlu dianalisis, mungkin sisipkan juga spontanitas ya. Biasanya orang yang lebih kritis, suka diskusi, tipe-tipenya yang analytical tadi itu ya, bukan tipe yang spontan biasanya. Nah, perlu nih diseimbangkan supaya ada spontannya juga. Kadang-kadang dia banyak ragunya gitu ya, sehingga udah lewat nih kesempatan untuk dia meraih prestasi misalnya gitu ya. Kalau ditanya di kelas, mungkin dia tipenya kalau ada yang lain menjawab, mendingan dia nggak usah jawab lah, udah ada yang jawab gitu ya. Kecuali memang ditanya langsung ke dia. Biasanya seperti itu nih, tipe-tipe yang rasional emosional itu ya. Seperti itu. Terus kurangi tekanan pada harus selalu tahu nih gitu ya, dan boleh juga loh anak-anak apa namanya bilang ya aku belum tahu, aku mau cari tahu dulu, dan it's okay ya, nggak selalu harus jadi yang paling pintar misalnya gitu. Jadi fokus ke apa ya, penggalian wawasan atau pengetahuan dengan lebih dalam lagi. Pastikan diskusi keluarga itu dengan cara yang itu tadi ya, tetap kondusif ya, saling sharing ya, hindari debat yang berkepanjangan, seimbangkan juga ya, istilahnya untuk fingerprint ini memang perlu seimbang ya gitu ya, dengan aktivitas fisik ya. Selain tadi diskusi udah banyak nih gitu ya, diskusi kan banyak mikir, banyak ngobrol biasanya. Nah, perlu juga nih aktivitas fisik gitu. Nah, innovators ini ya berasalnya dari innovation atau tipe yang out of the box tadi ya, radial loop. Nah, pola asuh ini ya pastinya orang tuanya aja udah kreatif gitu ya, udah suka coba hal-hal baru. Ya, biasanya anaknya juga jadi lebih berani biasanya ya, nggak takut gagal, terus kreatif. Ya, balancingnya gimana? Tetap harus ada hal yang dikerjakan dengan tuntas ya. Jangan mudah gonta-ganti dan akhirnya nggak ada tugas yang selesai misalnya. Latih anak untuk sabar dalam proses, dan nggak selalu juga semua harus serba baru gitu ya, cara yang baru, apa yang baru gitu. Tapi ada juga hal-hal yang bisa diikutkan gitu ya. Ada masanya anak-anak juga harus mengikuti aturan dan rutinitas yang ada, dan karena itu sudah baik. Tinggal kita jelaskan aja biasanya ya, untuk anak-anak yang memang cenderung lebih berani nih untuk mencoba hal-hal baru. Seperti itu. Oke, ya, kalau dari saya yang tentang FPA Parents sudah selesai. Nah, ini nanti akan dilanjutkan ke yang berikutnya ya.